Iya, makanya kan wow, dengan manning 100 kapal lebih nggak pusing kok. Kalau saya di divisi tanker ini, kru kapal kita itu kalau yang di atas kapal tuh mungkin sampai sekitar 1.300. 1.300 Ya, orang ya? Iya. Oke. Kalau yang di kapal tanker ya. Jadi kapal tanker. Belum yang di harbor atau yang di bulk carrier itu divisinya lain. Ada crewing sendiri. Divisinya crewing sendiri Ya. terpisah. Dilanjut dengan proses untuk naik kapal. Iya, kapal PKS lah ya. PKS, Iya, ya, betul. kontrak betul. Kontrak. Ya, yang dipersiapkan ya biasa ya. Paling kalau kadet itu kan ya pasti personal life saving. Oh, personal life saving. Terus bahasa Inggris tentang ASMCO. Tapi itu semua perihal yang dasar-dasar. Belum sampai yang nanti ketika di kapal baru kita beri pelajaran yang lebih meningkat pengetahuan untuk bagaimana persiapan menjadi officer dan menjadi engineer. Ya gitu. Jadi kalau yang kadet ini baru yang biasa standar ya, ya. Masih standar. Mungkin ya materi-materi selama mereka di kampus seperti itu. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kep, walaupun mereka sebagai kadet, kira-kira apa saja yang mereka dapatkan selama mereka ini? Baik, di Waruna itu kita punya program ya, program kadet itu. Nanti setiap kadet yang naik ke kapal kita kasih namanya TRB. Jadi di kampus pun ada TRB ya. Oh, ada TRB juga dari Waruna? Ya, kita pun juga menyiapkan training record book. Nanti setiap bulan itu dari kapal dia harus mengisi dan melaporkan ke kita. Ya, nah itu dikontrol oleh kita punya trainer. Jadi kita tugasnya mengontrol para kadet yang ada di atas kapal. Oke. Nanti supaya mempersiapkan mereka selesai dia praktek 12 bulan, itu TRB itu mereka sudah selesaikan dan mereka menguasai. Jadi tidak hanya seperti paperwork yang hanya diisi-isi tapi dia harus ada menguasai. Itu tiap 3 bulan trainer kita akan melakukan evaluasi. Sejauh mana pengetahuannya. Nah, itu karena kita berharap kadet yang dari kita didik, nanti setelah dia tamat, dia bisa kembali lagi menjadi officer di kapal kita. Itu akan kita prioritaskan. Luar biasa nih, berarti ibaratnya ada jenjang karirnya gitu kan ya. Ada monitoring lah. Ada monitoringnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan jenjang karir monitoring nih. Di Waruna sendiri bagaimana tentang jenjang karirnya Kep di sana? Baik, kalau Waruna jenjang karir di awal setelah dia fresh graduate ya, jadi perwira, itu kita startnya dari junior officer di level Mualim 4. Kalau Mualim 4, dek. Nanti untuk engine-nya dari masinis 5. Nah, itu pengalaman cukup untuk bisa dia naik ke jenjang berikutnya itu minimal 1 tahun. 1 tahun. Tapi terkadang ada misalnya dia punya prestasi bagus sebelum 1 tahun pun kita bisa promosi. Tapi tetap prosesnya ada namanya interview lagi, CBT, promotion letter dari kapal, dari pimpinannya. Terus ada training yang harus sudah dia kerjakan, baru di interview oleh si user. Di si user. Nanti lolos dari interview di si user, nah dia punya tiket untuk mendapatkan promosi lebih tinggi jabatannya. Tergantung nanti tinggal slotnya. Tapi biasanya kalau promosi kapal karena perwira yang ada di atasnya biasanya udah mau turun. Nah, itu biasanya dia dari nakoda atau dari KKM ada rekomendasi. Berarti dia dinaikkan. Ya, tapi yang penting ada promosi dengan kondit yang bagus. Penilaian. Betul. Nah, untuk krunya sendiri Kep, rata-rata di Waruna nih mix kru atau ini kebanyakan Indonesia? Kebetulan kalau di kita karena kita berbendera Indonesia dan sebagian besar trading area antar pulau di Indonesia mengacu pada Undang-Undang 17 kita awaknya harus orang Indonesia. Jadi betul. Sejauh ini kita masih
krunya Indonesia, tidak mix. Tidak mix ya. Ya. Kemudian apa namanya? Ini yang paling sering ditanya nih, Cap. Ini sensitif tapi sering banyak bertanya nih. Kalau secara salary, Cap. Oke. Ya, bagaimana di Waruna sendiri? Apakah tadi kan Cap bilang ada 60 kapal tanker. Ya. Kemudian ada 11 apa tadi? Yang non tankernya ya. Yang bulk carrier. Bulk carrier-nya. Kemudian ditambah lagi dengan ada yang apa ya tadi? Supply ya. Ada LCT juga. Harbor Tug juga. Ya. Ini kan kalau hitung-hitungan saya ada 100 lebih tadi itu. Ya. Nah, bagaimana dengan range-nya? Apakah semuanya sama atau mengikuti besar kecilnya kapal atau mengikuti trading areanya atau seperti apa nih? Kalau kebetulan kalau kita nih ada 2 kapal yang trading areanya luar itu gajinya cukup besar. Jadi beda dengan yang jalan dalam. Yang di dalam. Jadi, memang ada perbedaan, tapi kalau yang lain yang jalan domestik kita range-nya itu semua dari mulai kapal GP, MR atau LR itu tidak terlalu jauh signifikan bedanya. Dan kita kalau soal gaji mungkin masih ada di tingkat menengah lah, kategori lumayan bagus lah. Ya. Karena udah grup kan Cap ya. Tadi saya baca ini di dalamnya ada Pelayaran Multijaya Samudra, ya kan, betul. Asia Mulia Trans-Pasifik, Tanker Total Pasifik, Global Maritime Industry, Waruna Shipyard Indonesia. Berarti kan ini sudah grup ya? Betul, grup. Iya, betul. Makanya kan, wow, dengan manning 100 kapal lebih nggak pusing. Kalau saya di divisi tanker ini, kru kapal kita itu kalau yang di atas kapal tuh mungkin sampai sekitar 1.300. 1.300 orang ya? Iya. Oke. Kalau yang di kapal tanker ya. Yang di kapal tanker. Belum yang di harbor atau yang di bulk carrier itu divisinya lain. Ada divisinya crewing sendiri ya. Terpisah. Iya. Iya. Nah, ini pasti teman-teman nanya Cap. Kalau ada yang berminat, baik itu kadet ataupun fresh graduate atau fresh graduate ataupun yang sudah berkarir, yang berminat untuk join bergabung dengan Waruna, caranya gimana nih? Ya, baik, bagus. Jadi kita pun berharap banyak-banyak lah yang masuk Waruna karena memang agak crewing ini kita butuhnya banyak ya. Jadi karena kapalnya banyak. Jadi benar. Kita kalau di Waruna itu kita ada linknya untuk mendaftar, jadi kita tidak bisa melalui kalau disebut orang bisa memasukkan lah, tidak ada. Iya. Jadi kita secara online dia daftar, nanti akan direview oleh tim admin kita, tim rekrutmen PIC untuk CV-nya. Misalnya dia masuk, CV-nya kriterianya, karena kalau untuk kapal kita nih, untuk kapal tanker kita minimum requirement itu experience-nya kapal di atas 5.000. Di atas 5.000. Di atas 5.000. Untuk yang tanker. Untuk yang tanker, pengalaman di atas 5.000. Nanti setelah itu kalau dia sudah masuk kualifikasi, nah baru akan dihubungi oleh tim admin. Nah, itu akan diberikan link untuk melakukan CBT. Nanti setelah CBT lulus, baru kita melakukan untuk senior officer kita ada psikotes. Kalau untuk rating kita belum ada psikotes, tapi kita langsung ke tahap interview. Kalau untuk rating itu bisa secara online, bisa juga secara fisik datang ke kapal. Datang ke kantor. Ya. Untuk apply pun boleh datang ke kantor? Boleh. Atau online pun boleh, masuk online email kirim boleh gitu. Ya, jadi kalau kru yang baru mau masuk itu di depan kantor tuh ada barcode untuk apply-nya. Untuk apply, oke. Nanti mereka ngisi aja gitu. Online ngisi nanti data-datanya itu di situ. Nanti langsung connect di dalam. Betul. Ya ini kan zaman canggih Cap ya. Sudah. Biasanya sih kita kirim melalui medsos dengan link kita kasih linknya, nanti mereka yang dari luar itu dari jauh nggak perlu datang ke Jakarta ke kantor, bisa ngelamar melalui link tersebut. Mudah sekali. Gampang lah ya. Gampang sekali. Ya sekarang ini kan zaman muda Cap ya. Zaman digital. Jadi apa-apa gampang. Baik Cap, ini informasinya menarik sekali nih. Ini kita
pun bersyukur dengan kehadiran Waruna untuk yang kesekian kalinya, rencana untuk meng-hire kadet-kadet Poltek Kapal Banten yang nantinya akan, harapan kami dari kampus juga, selain mereka nanti praktek di atas kapal, bisa lulusnya nanti bisa berkarir di Waruna juga. Iya. Nah, sedikit bocoran saja, Cap. Kira-kira untuk periode yang sekarang berapa kadet yang rencana direkrutmen? Informasinya kalau nggak salah sekitar 20-20 ya. 20-20. 20 dek, 20 mesin. 20 dek, 20 mesin. Ya, kita punya rencana ya. Ya. Nanti kita lihat hasil, betul ya. Lihat hasilnya. Ini PR-nya bagian kapal latih nih, harus mempersiapkan kan ya. Nah, semoga bisa memenuhi sesuai ekspektasi lah dari Waruna, tidak mengecewakan gitu. Karena yang senior-seniornya kan ada kan ya, masih di kapal. Ada. Lalu kalau nggak salah 15 tahun lalu 15. Ya, tahun lalu ya. Oh, yang sudah alumni kita pun di sana ada Pak ya? Ada juga ya. Nah, harapannya seperti itu dah. Cap, terima kasih banget nih. Baik, waktunya Pak, berbagi informasi dan juga datang ke Banten. Ini yang pertama atau yang sekali? Yang pertama kali saya datang ke Banten. Tapi nggak nyasar tadi ya. Ya, alhamdulillah. Begitu teman-teman sekalian, ini kita sharing-sharing singkat. Senang sekali saya bertemu dengan Kapten Mustari Effendi dari PT Waruna Group. Ini kita bisa berbagi informasi. Kalau yang masih kadet ataupun yang sudah lulus bisa banget nih berkarir di Waruna Group. Tadi disampaikan ada ya hitungan saya ada 100 lebih lah dia punya unit kapal ya. Tidak hanya tanker tapi juga ada harbor, bulk carrier, city, dan berarti terbuka untuk teman-teman sekalian yang masih berlayar. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita sharingkan siang hari ini. Terima kasih banget, Cap. Sama-sama Pak David, terima kasih telah diundang. Mungkin sedikit masukan untuk kadet-kadet. Ya. Jadi harus dipersiapkan karena persaingan zaman now ya. Sudah beda sekali. Ya. Persaingan lulusan dari sekolah pelayaran itu makin banyak, sedangkan penambahan kapal kita tidak bisa mengikuti dari lulusan. Jadi kompetisi makin berat, tolong dipersiapkan. Selama masih kadet, banyak-banyak belajar, persiapkan diri sebelum menghadapi dunia kerja. Betul. Amin. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih banyak kan. Terima kasih Pak Ricardo, Pak Antaris, terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.